Oke, halo guys and welcome back to my channel Kira Anime. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk animasi no Nakama Janitu Yusa no Party wo Ida Sarita no Hangyu Desu no Life Suru Koto ni Shimashita. Nah, di video kali ini kita bakal bahas chapter 18 sampai chapter 20. Nah, jadi ada 3 chapter yang udah gue rangkum untuk video kali ini. Nah, jadi buat kalian mungkin ini videonya bakal lama, jadi jangan lupa siapin kopi dan cemilannya ya. Nah, oke, langsung aja kita ke light novelnya. Aku menyusuri lorong, berhenti di depan kamar tidur, lalu membuka pintunya, kata Red. Nah, jadi di part sebelumnya di chapter 17 kita udah lihat ya, setelah si Red nganterin pesanannya dan ada beberapa perbincangan di apoteknya si Newman, dan tiba-tiba terdengar suara kayak piring jatuh pecah gitu dari sebelahnya guys, atau rumah salah satu orang yang namanya Jackson. Nah, ini si Red sedang menyelidiki rumah tersebut. Di dalam terlihat seorang pria parubaya dengan wajahnya yang pucat, mata memerah, tergeletak di lantai sambil memegang dadanya, mengerang kesakitan. Newman segera duduk di sampingnya dan memeriksa tubuhnya. Susah bernafas, keringat dingin, demam, dan nyeri. Ia dalam kondisi buruk. Red, tolong bawakan kotak obat. Red langsung berlari menuju klinik dengan terburu-buru mengemasi obatnya yang telah dikeluarkan dari kotak. Kemudian Red segera kembali. Sementara Newman melakukan pengobatannya, lalu Red pergi berkeliling menyelidiki penyebab penyakitnya. Red melihat selembar kertas di lantai. Saat mengambilnya, Red merasakan ada sedikit bubuk yang tersisa di permukaan kertas. Mereka yang memegang pelindungan ilahi, herbalis atau kimiawan mempunyai skill mengidentifikasi obat, tapi Red tidak mempunyai skill macam itu. Kemudian Red menunjukkan kertas tadi ke Newman. Nah, karena Newman pasti punya skill menganalisis obat ya. Ini kan sekarang Newman mengerti. Red Kun, tolong bantu aku membawanya ke klinik. Karena tidak ada tandu, kami langsung membawanya begitu saja. Red mengangkat kepala sampai setengah badan dan Newman bagian kaki sampai bokong. Kami pun langsung cus ke klinik. Kami berjalan menuju klinik diiringi dengan suara berisik semua orang yang ada di sekitar kami. Beberapa saat kemudian, Jackson muntah dalam jumlah banyak dan kondisinya agak membaik. Meski terlihat kesakitan, ia sudah bisa bernafas normal setelah beberapa saat ditangani oleh Newman. Kemudian Red di sini bertanya apa penyebabnya. Ini sudah menjadi perbincangan belakangan ini. Newman lalu menyerahkan kertas yang Red ambil tadi. Dan Red pun memiringkan kepala karena bingung. Ini adalah anestesi. Sebetulnya ini adalah obat yang baru-baru ini muncul. Meski pihak berwenang telah memberantasnya, tetapi tampaknya masih cukup banyak yang berhasil lolos. Red teringat dengan kejadian saat saat Red dan Lid pergi untuk mendapat perizinan untuk obat anestesi. Kemudian Red juga mempunyai apotek yang harus diurus, jadi Red harus segera kembali. Nah, jadi si Jackson udah ditanganin dan itu adalah obat yang kayaknya kemungkinan besar yang lolos ya. Yang waktu Red dan Lid mau izin penjualan obat anestesinya tapi ditolak, itu gara-gara karena ada obat yang dimana itu disalahgunakan sebagai narkoba, mungkin itu. Kemudian di sini lanjutannya, Newman bersyukur karena Red Kun ada di sini. Newman menunduk dan berterima kasih pada Red saat Red hendak pergi. Kemudian setelah beberapa menit akhirnya Red sampai di apoteknya. Kau lama banget, kata Lid. Maaf, tadi sempat ada masalah, jawab Red. Masalah apa? Saat Red pergi ke tempat Dr. Newman, ingat tidak dengan anestesi yang kita dengar ketika berkunjung untuk mendapat perizinan? Ternyata obat tersebut membuat penggunanya keracunan. Red tadi membantu melakukan pertolongan pertama. Begitu ya, jadi juga sudah ada yang terkena dampaknya. Obat itu ternyata berbahaya, jawab Red. Red tidak terlalu yakin dengan itu. Terkadang bisa saja karena orangnya berlebihan memakainya. Kejadian seperti ini mungkin akan meningkat dengan seiringnya waktu. Jadi tolong bantu Red menyiapkan tanaman herbal. Nah, karena kemungkinan bakal
muncul lagi. Jadi di sini si Red berencana mengumpulkan tanaman-tanaman herbal buat mengantisipasinya. Nah, oke, tadi rangkuman chapter 18, sekarang kita memasuki chapter 19. Besok, Red mau pergi ke gunung sebentar. Karena adanya insiden sebelumnya mungkin dibutuhkan tanaman rumput bintang laut yang banyak. Kita sih punya stoknya. Di kebun pun sudah tanam banyak, tapi Red hanya ingin menambah stoknya. Kemudian di sini Red bertanya, "Apa kau akan berkemah juga?" "Hanya semalam saja." Karena rumput bintang laut tumbuhnya tidak berkumpul di satu tempat, tetapi mereka tumbuh dalam jumlah kecil di bawah pohon yang sudah tumbang. Untuk mengumpulkannya membutuhkan waktu yang lama. Red tiba-tiba teringat sesuatu. "Aku masih belum sempat menepati janjiku untuk membantu mengeluarkan pakaian dan barang lainnya yang ada di dalam item box milik Red." Item box adalah tempat penyimpanan yang ajaib di mana benda tersebut bisa menyimpan barang ke dimensi yang berbeda. Kapasitas tergantung pada harga dari barang tersebut, dan item box milik Red dapat menyimpan dengan kapasitas 500 kg. Waduh, banyak juga guys. Item box tersebut dijual dengan harga kisaran 7.000 peril, harga yang sangat mahal, tapi itu sangat penting bagi para petualang untuk membawa harta yang mereka temukan saat berpetualang. Udah lama Red tidak ke gunung, kini telah dihiasi dengan tumbuhan bertema musim panas. Red harus segera mengumpulkannya karena musim gugur akan segera tiba. Red berjalan sambil mengayunkan pedang memotong rumput melewati rerumputan yang menjulang tinggi. Dan setelah beberapa menit berjalan, akhirnya ketemu juga. Red lantas memanen rumput bintang laut yang tumbuh di bawah naungan pohon tumbang. Untuk memanen tanaman obat ini dibutuhkan sebuah perjuangan berjalan dari kaki gunung sampai ke pedalaman gunung. Nah, jadi letaknya di pedalaman ya guys. Sesuatu yang cukup melelahkan. Bukan itu saja, juga diperlukan kewaspadaan ekstra. Bisa saja nanti kaki kita dipatok seekor ular yang beracun. Lumut yang ada di bawah kakiku mengeluarkan busa, kemudian keluar tentakel dan menyerang ke arah Red. Dengan refleks, Red mundur untuk menghindari serangan yang lambat tersebut. "Giant Amoeba kah?" gumam Red. Biasanya disebut laser slime karena penampilannya yang mirip dengan slime aslinya. Kemudian Red menebas secara horizontal menuju Giant Amoeba yang tentakelnya perlahan-lahan mendekati. Monster rendah seperti ini tak akan bisa meningkatkan perlindungan ilahi. Selain monster ini, masih ada banyak lagi yang sedang berkeliaran di pegunungan. Di dalam pegunungan merupakan tempatnya berkembang biak bagi Chimera, seekor monster yang sudah ada sejak zaman Elf. Terdapat juga troll dari dinding pembatas dunia dan humanoid raksasa yang disebut Gags. Karena tempat ini belum terjamah, ada begitu banyak tanaman herbal yang tumbuh subur. Di sisi lain, ini bukanlah tempat yang bersahabat bagi para petualang pemula. Chimera merupakan monster yang aneh. Monster yang tersebut berkepala naga, singa, dan kambing dengan tubuh singa. Mereka dapat menyerang menggunakan ketiga kepalanya. Yang paling merepotkan adalah kepala naga, karena bisa menghembuskan nafas api. Dan saat ini tempat yang Red tuju adalah sarang Chimera, karena itu adalah tempat terbaik untuk memanen rumput bintang laut dengan cepat. Berbeda dengan seekor naga, Chimera sendiri memiliki kecerdasan layaknya manusia. Mereka pasti akan mengingat wajah dan bau milik Red, kemudian memberitahukan kepada kawanannya, jadi mereka tak akan menyerang lagi. Red harus segera berhenti melamun, sekarang waktunya bekerja. Di depan Red ada seorang cewek mungil, mungkin seorang petualang pemula. Dia melihat ke arah Red dengan mata berkaca-kaca. Mungkin dia kekurangan informasi atau takut dengan Chimera, atau dia sedang tersesat. Karena sekarang dia sedang berada di tengah-tengah kerumunan Chimera. Red tidak bisa tinggal diam, jadi mendekat. Lalu para Chimera lantas tergesa-gesa menjauh. Red bertanya, "Siapa kau?" Dan ia menjawab, "Maaf, belum memperkenalkan diri. Namaku Alice." Cewek yang bernama Alice ini sedang memegang sebuah skate. Skate itu sebuah senjata yang mirip kayak celurit gitu ya, tapi tongkatnya panjang guys. Ujungnya kayak celurit gitu. Sebuah senjata yang tidak begitu cocok untuk tubuhnya yang mungil. Dia tampaknya mempunyai kepribadian yang ceria untuk seukuran petualang pemula.
Kemudian di sini Red kayak limur gitu. Sip, waktunya pergi dari sini. Kemudian Red lantas menggunakan skill kecepatan, kaki kilat dan pergi dalam sekelebat mata. Roh gununglah yang membantunya. Kalau nantinya aku ditanya di kota, maka Red akan menjawab begitu. Nah di sini sebenarnya Red cuma kabur dari masalah aja guys, atau nggak ingin terlibat dengan petualang yang lain. Dan ini dia kabur cepat. Dan misal kalau ditanya itu alasannya karena dibantu roh anjir. Muncul sebuah bendera saat bertemu petualang pemula di gunung. Jangan bercanda. Tujuan Red adalah menjalani kehidupan santai tanpa berhubungan dengan petualangan, apalagi dengan petualang bersenjata aneh. Dia mungkin mempunyai berbagai masalah yang menyulitkan dan nantinya Red akan terjebak dengannya. Mau tak mau, Red harus mengeluarkan banyak usaha untuk membantunya. Beberapa waktu kemudian, itu pasti iblis Tengu yang terkenal di wilayah timur. Iblis di wilayah timur tak semuanya jahat. Di antara mereka ada yang membantu seseorang ketika tersesat di pegunungan. Iblis Tengu-san, aku pun mendengar perbincangan tersebut di kota. Itu tidak ada hubungannya denganku. Pasti mungkin dalam perjalanan pulang, kemudian Red melihat goblin yang sedang sendirian. Ia mengenakan gaun pengantin sambil memegang pisau dapur. Kemudian Red mengabaikannya. Di tengah perjalanan terdapat seorang pria aneh yang berteriak bahwa ingin aku mengambil harta yang telah ditinggalkannya di rumah penyihir. Red pun menolak dan menyarankannya untuk pergi ke guild petualang. Waduh, hari ini Red bertemu dengan kejadian-kejadian yang aneh. Lupakan saja, karena besok aku punya acara. Red sudah sampai di rumah dan membuka pintu. Red pun mendengar suara langkah kaki yang sedang berlari. Aku pulang, selamat datang kembali, jawab Red. Kalian tahu sekarang bukanlah waktu yang pas untuk berpetualang, jawab Red. Nah kayak itu untuk chapter 19. Sekarang kita memasuki chapter yang kedua. Nah setelah pulang, di sini kita bakal melanjutin perbincangan antara Red dengan Lid. Yes, waktunya merapikan barang di item box milikmu, ujar Red. Karena mengeluarkan semua barangnya di dalam ruangan akan berantakan, maka Red menyarankan untuk dilakukan di luar. Nah, jadi ini lanjutan ceritanya yang dimana janji Red bakal membantu ngelarin item box milik Red ya. Red kemudian meletakkan item boxnya dan merasa tegang. Apa ada masalah? Tanya Red. Jangan bilang kalau Lid lupa dengan sihir perintah untuk membukanya. Nah jadi untuk membuka item box membutuhkan sebuah sihir perintah ya guys. Kemudian Red memiringkan kepalanya dan bingung. Red menarik nafas panjang untuk menenangkan diri. Kemudian berteriak Thunder Wicker. Hah? Dia meneriakkan nama pedang favorit Red. Bagaimanapun, kaulah yang sudah membelikan item box ini untukku, jawab Lid. Ya, saat kita berpisah, ini membuatku senang. Wajah mereka memerah karena tersipu malu. Di sisi lain, semua barang dari dalam item box keluar satu persatu. Banyak barang tidak berguna yang keluar, barang yang sering kali dihiraukan oleh para petualang rank B. Jadi bukan berarti barang tersebut tidak begitu berguna juga. Namun Lid tampaknya mempunyai kebiasaan buruk, yaitu mengumpulkan apapun yang ditemukan. Para petualang bukan hanya mendapat hadiah dari menyelesaikan quest, mereka juga bisa mendapatkan sesuatu dari melawan monster ataupun melawan sekelompok bandit. Banyak banget pakaian dalam atas dan bawah. Jangan dilihat, jawab Lid. Waduh, banyak pakaian dalamnya anjir. Mereka sangat banyak. Kemungkinan masih ada beberapa lagi. Di sisi lain setengah dari mereka bahkan ada yang belum dicuci. Ups. Ini buruk. Wajah Lid memerah dan matanya berkaca-kaca. Karena petualang sudah biasa mengatur barangnya secara teratur. Baru sekarang aku sadar kalau mengatur semua itu selesai berpetualang sangatlah merepotkan sekali. Ini sudah biasa kok. Ayo cepat bawa dan cuci mereka. Soal peralatan sihir biar aku yang akan tangani. Lid memalingkan wajahnya seakan tidak mengacuhkanku. Ayo kita berangkat. Jadi di sini mereka berdua bakal kayak liburan gitulah ya. Karena sekarang Red akan berjalan-jalan, berenang, lalu berpesta barbecue. Setelah selesai berjalan-jalan, mereka menyewa 2 drag. Sudah lama sekali Red tidak mengendarai drag.
Monster ini merupakan spesies naga yang umum di benua ini. Mereka mempunyai namanya sendiri seperti Monster Wyvern atau Poison Tail Drake. Naga asli mempunyai 4 kaki dan sepasang sayap, sedangkan Drake mempunyai 2 kaki dan sepasang sayap. Mereka cukup cerdas sehingga mereka bisa mudah diajari untuk menjadi sebuah tunggangan. Mereka bisa ditemukan di toko penyewaan yang berlokasi di kota-kota besar. Dengan menunjukkan kartu pengenal, seseorang bisa menyewanya dengan harga sekitar 100 peril. 100 peril lumayan lah ya. Kurang lebihnya 100 peril itu akan dikurangi seperempat setelah Drake dikembalikan. Oh, jadi seperempatnya itu kayak biaya antisipasi gitulah ya. Bener kan? Menunggangi Drake sangatlah mengasihkan. Ditambah sangat senang. Drake terbang ke udara, terpaan anginnya kencang. Cihoy! Lid berteriak dan Red tanpa sadar juga ikut berteriak. Setelah tiba di sungai, mereka pun terlebih dahulu bersiap-siap sebelum berpesta barbecue. Red mengeluarkan tenda kecil dari item box, lalu mereka berganti pakaian di sana. Aku membayangkan kalau kami berganti sambil membelakangi satu sama lain. Ini normal bagi kaum laki-laki. Ya, ini normal. Aduh, si Red ini nggak halu guys. Kalau ganti pakaian sambil membelakangi anjir. Dan Red ternyata sangat bersemangat daripada biasanya. Ini tak seperti diriku yang biasanya yang mana selalu memikirkan diri sendiri. Tetapi sekarang Red bersama Lid menarik tanganku dan mereka menjebur ke sungai bersama-sama. Air sungai yang dingin membuat mereka menggigil kedinginan. Mereka pun mencipratan air satu sama lain layaknya seorang anak kecil. Nah, jadi seperti itu. Waduh, damai banget ya guys. Nah, jadi ini karena genrenya slice of life ya, jadi scan fight-nya itu jarang guys ya. Jadi wajar kalau ceritanya itu santai banget. Nah, jadi seperti itu untuk rangkuman novel untuk chapter 18, 19, dan 20. Oke, kalau ada kurangnya mohon maaf. Oke, mau jawab sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.